Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kembali kami TVRI Kalimantan Barat hadir menjumpai Anda dalam Bincang 56 selama 60 menit ke depan. Kami mengajak Anda untuk berbincang-bincang seputar permasalahan yang menarik untuk kita bahas bersama. Pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan di tahun keduanya melanda dunia, termasuk di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Lantas bagaimana kita menyikapi hal ini? Kebiasaan baru menjadi salah satu tren yang digaungkan oleh pemerintah. Apakah kita sudah terbiasa dengan kebiasaan baru menghadapi masa pandemi maupun pasca pandemi? Untuk itu kita bahas lebih lanjut dengan bahasan menghentikan kebiasaan buruk. Narasumber Bapak Dr. Aswandi selaku pengamat pendidikan telah hadir bersama kita. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung ke bahasan kita terkait menghentikan kebiasaan buruk. Ini menarik karena di masa pandemi akhirnya kita menyadari bahwa banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan selama sebelum pandemi yang ternyata itu justru mengkhawatirkan dan membahayakan kesehatan kita. Kemudian nanti kita bicara lagi pasca pandemi seperti apa? Apakah kebiasaan buruk dan kebiasaan baik yang kita alami di masa pandemi masih bisa kita teruskan di pasca pandemi? Silakan Bapak Aswandi. Baik, saya membicarakan ini terinspirasi dari riset yang dilakukan oleh gugus COVID. Ya. Riset membuktikan 99% orang yang tidak kena COVID ini, kena wabah COVID, ternyata bukan karena dia divaksin, bukan dia karena diberikan tindakan medis, tapi lebih daripada karena pengaruh dari kebiasaan orang itu. Itu 90% itu. Itu penelitian ya. Lalu saya cek kepada anak saya yang ada di Jepang ya, di Osaka University. Di Osaka itu tidak ada satupun orang kena COVID. Padahal di sana tidak ada vaksin. Anak saya bilang, tahu enggak, yang divaksin itu hanya saya sendiri saja ya. Kenapa saya divaksin? Karena saya satu-satunya mahasiswa di situ yang berasal dari Indonesia. Semua mahasiswa kan dari luar negeri, teman-temannya tidak ada satupun orang Indonesia. Jadi saya divaksin. Tapi secara umum tidak ada vaksin. Kenapa ya tidak ada vaksin? Orang Jepang di Osaka itu ya sudah pakai masker ini sebelum ada COVID. Kebiasaan menjaga jarak itu terjadi sebelum COVID. Mencuci tangan pakai sabun seperti yang kita ada di protokol kesehatan itu sudah menjadi kebiasaan baik ya jadi masyarakat. Jadi sebenarnya ya kita hari ini mesti mikir juga bahwa kalau kita ingin terhindar dari penyakit, mesti kita membiasakan kebiasaan baik. Kebiasaan buruk itu yang sangat besar ya dialami oleh sebahagian umat manusia ini, mesti kita kurangi, kita hentikan ya. Nah, itulah makanya kita mengangkat masalah ini, menghentikan kebiasaan buruk ini. Karena sudah ratusan tahun ya, para ahli termasuk orang di dunia menganggap bahwa menghentikan kebiasaan buruk ini sulit. Lalu mereka akhirnya nanti ternyata setelah dikaji mendalam, barangkali nanti kita uraikan, ternyata merubah kebiasaan buruk ini, menghentikan kebiasaan buruk ini yang sudah ratusan tahun dikeluhkan oleh manusia di dunia ini, ternyata sesuatu yang mudah. Nah ini makanya menarik. Kalau kita hari ini ya selalu membiasakan diri untuk menghentikan kebiasaan buruk, saya kira apa saja tidak susah. Jangankan COVID, barangkali yang lain pun kita bisa terhindar. Tapi mesti kita mulai dari diri kita sendiri bahwa kita ingin menghentikan kebiasaan buruk itu gitu. Itu dia. Baik. Di masa pandemi pemerintah Indonesia mulai menggaungkan yang namanya new normal atau kebiasaan baru dan beradaptasi dengan hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Bisa dimaknai apa ini untuk kemudian kebiasaan baru, bagaimana pasca pandemi kita membiasakan hal baru, Pak? Ini juga menjadi catatan saya ini, karena dulu ada istilah new normal, betul, kebiasaan baru, kebiasaan normal baru ya. Menurut saya barangkali lebih tepat diistilahkan kebiasaan baru. Kita tidak ingin hanya kembali normal. Bukan kenormalan baru. Bukan kenormalan. Jadi kenormalan yang baru boleh. Betul. Jadi kebiasaan baru. Apa contohnya?
Kalau kemarin sebelum COVID kita tidak pakai masker ya, lalu ya sekarang setelah COVID kita pakai masker, saya sudah berjanji nih dengan diri saya bahwa nanti kalau dinyatakan kita sudah zona hijau pun saya masih mau pakai masker. Saya masih mau menjaga jarak. Saya tetap membiasakan cuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Jadi kebiasaan yang kita sebut di protokol kesehatan mestinya nanti ya, ketika kita sudah tidak COVID lagi, ini menjadi kebiasaan baru kita. Tapi saya tuh hampir tidak percaya itu apakah nanti orang akan pakai masker setelah tidak COVID ini. Karena saya punya pengalaman ya, membeli masker dalam jumlah yang banyak, lalu saya bagikan di jalan-jalan, apa saya tidak mendapat caci maki dari orang? Dapat caci maki saya. Padahal saya ingin dia tidak tertular COVID, saya bagikan masker, saya keluarkan uang pribadi saya, tapi ternyata banyak yang membuang masker yang saya bagikan. Malah dikasih masker suruh dipakai, malah disaku, tidak dipakai. Itu ya coba buktikan nanti omongan saya. Kalau kita sekarang, maaf ya, begitu sudah dinyatakan hijau, mulai kita lagi ngumpul di kafe-kafe itu. Mulai kita kegilisah merayakan hari pesta-pesta itu. Padahal kita masih belum dinyatakan landai sama sekali. Baru dinyatakan hijau, baru dinyatakan kuning. Makanya saya hampir ragu besok, kalau sudah kita dinyatakan bebas COVID, orang akan berubah menjadi sebuah kebiasaan baru. Ini mestinya kebiasaan baru. Seperti contoh di Osaka tadi. Dia belum COVID sudah pakai masker. Iya. Ya, jadi istilahnya kalau kita tidak istilahkan pakai masker, mestinya pola kebiasaan baru kita adalah pola hidup sehat dan bersih. Ini mesti kita rubah, jangan lagi kita seenak-enaknya saja tidak mencuci tangan, seenak-enaknya saja bersin. Ya, nah itu yang gitu-gitu. Mesti saya kepinginnya kita menjadi pembiasaan baru. Selama ini maaf ya, kita tidak sembuh-sembuh dari COVID ini lebih karena perilaku buruk kita ini. Yang kita tidak bersih, yang kita tidak pakai masker dan sebagainya. Nah itulah makanya kita mesti merubah, menghentikan kebiasaan buruk ini. Kebiasaan diubah dengan kebiasaan baru. Ya, Bagaimana mengubah kebiasaan adalah dengan mengubah kebiasaan tersebut dengan kebiasaan yang baru. Ya, itu dia. Pertanyaan saya adalah ketika kebiasaan itu terus-menerus dilakukan, apakah nanti memang akan memunculkan karakter, akhlak, dan kepribadian bagi seseorang? Menurut teori, menurut pendapat, bahkan menurut pernyataan Mahatma Gandhi, kebiasaanmu adalah karaktermu. Jadi ya, itu saya kira di dalam agama Ibnu Katsir ya membahas tentang tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 102 saya kutip juga sama menyatakan bahwa kalau kita tidak merubah kebiasaan maka kebiasaan itu akan berlarut. Itu fakta itu. Jadi orang ada riset membuktikan ya orang ketika ingin wafat ya kelakuannya kan macam-macamnya katanya. Ada yang begini, ada yang begini. Setelah diteliti ternyata terkait dengan perilaku dia, kebiasaan dia apa yang dilakukan. Jadi kebiasaan itu ya, itu sampai mati. Kalau kita suka mencaci maki orang, maka besok ketika kita mau mati pun kita masih mencaci maki orang itu. Atau apalagi misalnya, ketika kita misalnya dari masih muda gini, kita masih segar gini ya, kita melakukan sesuatu, suka berbohong. Nanti waktu kita udah tua, sakit-sakit pun, kita masih berbohong. Karena ada teori nanti di belakang akan kita bahas, itu sulit itu. Makanya dengan kita bicarakan hari ini, bagaimana merubah itu supaya mudah gitu. Ternyata ada caranya juga, supaya kebiasaan itu, bahkan di dalam surat Al-Imran itu mengatakan, tidak hanya sampai wafat, nanti begitu kita meninggal, kita dah dikuburkan, ada era kebangkitan kan ada kebangkitan di hari kebangkitan kan kita dibangkitkan Allah gitu. Kebiasaan itu masih ada itu. Makanya ya mesti serius kita ini, karena kebiasaan buruk ini dibawa tidak hanya sampai mati, bahkan ya sampai kita dibangkitkan nanti dari kuburan kita lagi, kita di hari kiamat pun kebiasaan itu muncul kembali. Makanya ya sebagai umat beragama saya kira kita mesti sadar betul bagaimana kita semua berusaha hari ini, kebetulan sudah masih ada umur ya gitu ya. Kita masing-masing berusaha untuk merubah kebiasaan buruk kita itu. Dan itu mudah. Kalau dulu beberapa ratus tahun yang mengatakan itu sulit, sekarang itu mudah.
Baik, sebelum kita membahas strategi memudahkan diri untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, saya tanyanya, apa saja kebiasaan buruk yang akan kita bahas? Apakah hanya terkait masalah-masalah selama pandemi atau ada hal lain, Pak? Banyak, Baik. banyak. Maaf, orang banyak yang masih sedang merokok. Maaf ya kalau kita di sini mendengar pemirsa ada yang merokok. Pemirsa tahu bahwa merokok itu merusak. Merusak kesehatan, merusak fisiknya, merusak jiwanya. Tahu itu. Belum lagi rokok itu memiliki dampak yang tidak langsung, perokok pasif. Ada seorang pejabat di Jakarta menyesali hidupnya, kebetulan dia perokok berat, tapi yang meninggal keracunan rokok itu istrinya. Karena perokok pasif. Ya, ternyata istrinya sebagai perokok pasif yang selalu ikut menghirup asap rokok itu dari suaminya, dia justru meninggal karena asap rokok itu gitu ya, candu rokok itu. Mereka tahu itu tidak bagus, tapi mereka kalau disuruh berubah dari merokok, oh itu marah sekali. Saya pernah hampir, ya barangkali hampir mau dibunuh ya, karena waktu itu dia mencari pisau mau membunuh saya, hanya karena ketersinggungan dia. Saya menegur dia terlalu banyak merokok, teman sendiri. Sampai 3 bungkus satu hari, kataku, waduh, nah kau nih, uangmu berapa habisnya, kesehatan kau. Tersinggung. Tengah malam ya saya lihat, kata keponakan saya, dia waktu saya tidur, dia mencari pisau ya. Hanya dia tidak menemukan itu, sudah ketahuan oleh keponakan saya. Sampai sejauh itu dia tersinggung, hanya karena saya ingatkan jangan lagi merokok. Itu contoh. Belum lagi orang yang suka menunda pekerjaan. Tidak sedikit orang menunda pekerjaan. Diundang untuk hadir rapat. Contoh ya. Coba perhatikan. Jarang itu mereka yang tepat pada waktunya itu. Diundang jam 8, lalu rapat pun mulai jam 8. Tidak pernah. Nah, saya bisa cerita pengalaman di Jepang ketika sering diundang juga di Jepang. Kita tuh kalau diundang jam 8 di Jepang tuh, kita harus datang sebelum jam 8. Biasanya kita datang jam 7.30, udah ada. Tapi gedung tuh, tempat pertemuan terkunci. 15 menit sebelum pertemuan, pintu secara otomatis terbuka. Kita ada di luar. Silakan bapak-bapak yang ada di luar masuk. Kita diberi waktu masuk itu hanya 15 menit saja. Karena diundangkan jam 8 rapat. Kita pun keburu-buru, hanya dia minta tolong gini. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang mau ke toilet, silakan. Waktu kita beri 10 menit. Tank 10 menit, kita udah harus duduk rapi. Sampailah pertemuan jam 12 baru keluar, itu tidak ada yang berisik, tidak ada orang berani ke toilet. Itu. Sementara di tempat kita, maaf saja ya, bukanlah orang yang ngundang pun sering terlambat. Iya. Iya betul. Nanti coba perhatikan di kantor, diundang oleh pimpinan, kita pun hadir ya. Apa susahnya pemimpin itu yang hadir duluan di tempat itu? Nah, tapi dia enggak. Udah hadir pemimpin, udah hadir semua orang rapat, barulah datanglah pemimpin dijemput. Dijemput dengan gagah dia masuk ruangan, mestinya kan dia malu itu. Karena terlambat. Karena terlambat. Dan di Jepang tidak ada itu. Begitu kami hadir di pertemuan, pejabat-pejabatnya sudah rapi duduk manis di depan kita sambil mengucapkan selamat kepada kita yang baru masuk ruangan. Jadi semestinya yang benarnya seperti itu. Kita sebagai pemimpin duduk duluan di situ. Kalau saya seperti itu. Ketika saya jadi pejabat misalnya, saya selalu datang tidak mau ya setelah waktunya. Ya itu memang harus seperti gitu. Belum lagi misalnya orang yang suka menunda pekerjaan. Banyak itu. Jadi akhirnya seperti, jadi karena kebiasaan ini dibiarkan, seakan-akan ini jadi kebenaran. Iya, kan jadi kebenaran, tidak ada kita salahkan kok kalau ada terlambat-terlambat. Pemimpinnya terlambat, kita ketawa-ketawa aja. Mestinya kau ini mesti tersinggung. Tapi kita biarkan. Jadi Losu mengatakan itu, satu kebiasaan yang tidak dibetulkan, maka kebiasaan itu nanti akan menjadi kebenaran. Baik, kebiasaan yang terjadi dan mayoritas dilakukan oleh banyak pihak, maka akan menjadi sebuah kebenaran. Ini jangan sampai terjadi, terutama di kota kita, di Kalimantan Barat khususnya. Dan kita masih membahas lebih lanjut terkait bagaimana menghentikan kebiasaan buruk. Usai jeda berikut ini.
TVRI Kalimantan Barat menuju era TV digital di tahun 2022. Dengan TV digital, sinyal yang terpancar akan lebih baik dan menghasilkan gambar yang lebih jernih. Jangkauan siaran kami meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah, dan sekitarnya. Pelayanan kerjasama kami meliputi TVC, iklan layanan masyarakat atau PSA, advertorial, features, dan time sinyal. Kami juga memiliki program-program unggulan berupa Bincang 56, Kalimantan Barat hari ini, Studio Makci, Ragam Kalbar, Sehat bersama Dokter Gigi Lisa, dan Seni Budaya Daerah. Selain di TV, kita juga dapat menonton siaran di channel YouTube TVRI Kalimantan Barat. Jangan lupa follow Instagram, @Facebook, klik tombol like dan subscribe di YouTube channel kami. Kami siap membantu memperkenalkan produk dan jasa Anda, baik instansi lembaga maupun swasta. Dukung migrasi TV digital Indonesia. Bersih gambarnya, Jernih suaranya, canggih teknologinya. Semua ada di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. 59 tahun TVRI, bangkit dari pandemi, satukan negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menghentikan kebiasaan buruk menjadi topik hari ini. Tentu saja kebiasaan buruk apa yang akan kita bahas selain tadi kita kebiasaan buruk yang mungkin masih merokok bagi sebagian orang begitu. Kemudian ada kebiasaan buruk menunda waktu, menunda pekerjaan. Masih kita bahas dengan Bapak Aswandi terkait kebiasaan buruk lainnya ini seperti apa saja Pak? Kebiasaan buruknya banyak. Mencuri, kebiasaan buruk ya. Waktu dia buruk belajar mencuri, kita tidak pernah larang dia, biarkan saja. Kebetulan yang dicurinya kecil-kecil saja. Biasa di rumah kan anak tidak mengasih tahu ketika turun dari rumah. Biasanya mestinya kan anak tuh pamit dengan orang tuanya kan. Sudah nyampai nanti dia pun ngasih tahu. Itu kan masih banyak anak-anak kita yang punya kebiasaan buruk ya. Pamit itu orang tuanya tidak tahu. Pergi ke sekolah tidak pamit, tidak salaman orang tuanya. Kalau kita ya, walaupun dulu kita masih di kampung, masih ya sangat belum maju lah ya. Kita kan salaman dulu dengan orang tua kita, cium tangan, cium pipi orang tua, pamit lah. Kita mau pergi kan gitu ya. Jadi kebiasaan itu mesti ditanamkan. Itu yang kita ada. Makanya saya tuh maaf lah ya. Saya senang anak saya walaupun jauh di negeri orang, di Osaka sana. Setiap dia mau berangkat kuliah, jam 5 subuh. Mereka jam 5 subuh kan jam 7 kan masuk. Dia pamit. Kami pasti bangun itu menerima HP, WA, video call. Ya, Mak. Kami sedang sholat subuh kan, kita ada salaman-salaman. Adik mau kuliah. Yang kan itu. Ya, hati-hati nak ya. Jalanlah. Nanti malam biasanya menjelang jam 12. Karena di Osaka itu dia beda waktunya kan 2 jam dengan kita. Dia baru keluar dari ruang kuliah jam 10, berarti jam 12. Jam 12 itu begitu nyampai ke rumah, dia salaman lagi. Mak ya, kami udah dari kampus. Tiap hari itu. Dengan alat teknologi HP,
Meskipun dia berada di negeri orang yang jauh di sana, kita bisa disapa oleh anak kita waktu kuliah. Dia pergi disapanya, waktu dia datang pun dia memberitahu bahwa dia dari rumah. Jadi kita orang tua ini tenang. Coba saya buktikan omongan saya. Apakah semua anak kita begitu di sini? Belum tentu. Padahal di depan dia ada maknya. Hilang saja. Nah, mestinya kan dia pamit, dicium tangan mamanya, bapaknya, dia izin dia nak berangkat sekolah. Setelah itu baru dia datang dikasih tahu. Biasanya ada temannya mencarinya. Kalau temannya mencarinya kan kita mudah. Oh, anak saya masih di sekolah. Karena kita pasti tahu bahwa dia sudah datang, dia pamit. Dia beritahu. Nah, itu. Saya bersyukur sekali ya, anak saya itu yang ada di Osaka sana. Dia selalu pamit dan selalu mengasih tahu kalau dia datang. Tiap hari. Kukira tadi ya tidak bisa kita rindu dan macam-macam. Tadi pagi, ayah rindu tak dengan kami? Rindulah. Tapi kalau ketemu di WA ini dengan video call ya, udah rasanya hilang rindu ayah. Dia juga begitu. Kalau ditanyakannya ya hanya nanya saja, ayah sakit enggak? Mama sakit enggak? Kita bilang mama sehat, ayah sehat. Ya udah, enggak usah ngomong apa lagi. Hanya nak ngecek ayahnya sakit atau ini. Apa sebabnya dia tanya itu? Saya tanya, ngapa kau tanya ayah sakit atau sehat? Kalau udah ada berita ayah sakit, ayah sembuh, kata dia, rasanya kami tenang di luar negeri ayah. Nah, jadi itu kebiasaan baik itu semestinya itu kita buat seperti itu. Baik, Pak Pandi, saya potong. Kebiasaan baik yang Bapak lakukan mungkin tidak dilakukan banyak orang tua. Artinya apa yang ditanamnya bagi si anak, yang dituainya saat ini ya kalaulah anak tidak diperhatikan dari awal, tidak diajarkan disiplin dan lain sebagainya, kemudian besarnya sudah terima jadi memang katakanlah si anak tidak disiplin, tidak hormat, bukan salah si anak mungkin, salah didikan orang tua begitu. Iya pasti. Ya, anak itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sekitarnya. Nanti ada kita bahas itu. Kenapa orang sulit berubah? Karena lingkungannya yang membuat tidak berubah. Nah, itu nanti ada di bahasan berikutnya. Nah, selanjutnya ketika kita bahas tentang menghentikan kebiasaan buruk di masa pandemi, sebelum pandemi menjadi kebiasaan buruk bagi masa pandemi dan mungkin akan menjadi kebiasaan yang buruk pula kalau kita tidak ubah di pasca pandemi. Mengapa kita menganggap bahasan mengubah kebiasaan buruk ini menjadi hal yang penting, Pak? Ya itu tadi hasil riset mengatakan ternyata orang yang kebal dari COVID ini bukan karena dia disuntik vaksin. Lebih karena dia membiasakan kehidupan yang mengikuti protokol kesehatan itu. Kita pun banyak tanya satu-satu, kenapa belum suntik? Takut. Saya bilang, kalau takut ya oke, sekarang jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Betul. Karena riset membuktikan 90% orang terhindar itu karena kebiasaan baik menjaga kesehatan yang kita sebut protokol kesehatan itu. Ah, maaf ya, kita ini tidak berperilaku baik. Masyarakat Indonesia ini, maaf ya, kita secara umum, kita itu masyarakat luar biasa. Susah kita ini. Perilaku kita, maaf, banyak yang lebih tidak baik. Siapa? Banyak sudah ditulis. Muhtar Lubis sudah menulis. Suka berbohong. Ini masyarakat kita pada umumnya menerabas. Kalau mau sukses tuh jalan pintas. Padahal berproses, orang mau sukses kan berproses. Bekerja dulu di bawah dengan baik, baru jadi orang baik. Kalau kita kan enggak, kadang berbohong, kadang tidak bertanggung jawab. Ya kalau ada kejadian, semua mau menghindar kita nih, dimanapun saja. Di kantor, di kampung. Mestinya kalau kita melakukannya ya, kita beranikan maju ke depan. Saya yang melakukannya. Tapi begitu kan aneh kalau di tempat kita. Memang ya, kalau kebaikan sudah menjadi aneh, susah ini. Makanya ya, kita mesti berubah. Merubah kebiasaan buruk ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting ketika kita ngomong ingin kebal dari COVID. Ingin kembali kepada normal baru. Tapi ya itu tadi, kebiasaan baru harus kita betulkan itu. Maaf ya, kita tidak maju-maju itu lebih karena kebiasaan kita yang tidak baik. Dapat disimpulkan seperti itu kalau saya lihat. Kenapa bangsa kita tidak maju-maju? Gimana kita? Untuk mencari orang jujur saja kita susah sekarang. Coba lihat di mana, di Jakarta sampai ke daerah-daerah. Kalau ketemu orang jujur, rasanya kita menemukan ada permata yang keluar dari bumi, dari dalam bumi. Kalau ketemu orang jujur. Kalau ada orang misalnya, kemarin saya kebetulan STNK jatuh di Sungai Raya dalam sana. Lalu ada orang mengantarkannya ke rumah saya.
Nah udah, terima kasih. Coba kalau tidak ada, dia tidak ngantarkan STNK karena ada alamat itu. Nah itu, jadi masih ada juga orang baik ya. Tapi ya dia mesti minta uang. Ya enggak apa-apa kita kasih uang. 2-3 kali dia berdatang ke rumah saya minta uang, dia enggak apa-apa. Sedang kita bukan soal minta uangnya itu ya, tapi dia mau mengembalikan STNK kita sudah bagus itu. Baik. Jadi ya, itu jadi saya mengalami banyak hal ya tentang kebiasaan buruk yang sangat merugikan kita ini. Kebiasaan buruk kalau bicara tentang bernegara mungkin kita luaskan Pak Aswandi terkait kebiasaan buruk bagaimana adanya para koruptor di Indonesia yang semakin merajalela, kemudian ada pula kejahatan-kejahatan lainnya. Yang menarik adalah ketika kebiasaan buruk kemudian dipunishment, diberikan hukuman oleh katakanlah lembaga hukum, yang terjadi adalah penjara tidak mengubah kebiasaan tersebut. Tidak mengubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik, terbukti ketika keluar dia masih bisa melakukan kejahatan yang sama bahkan lebih besar dari hari itu. Iya. Di sini juga ada riset membuktikan itu. Jadi residivis itu banyak yang melakukan kegiatannya baru 2 bulan dilepas dari penjara. Dia udah mencuri lagi, dia melakukan kejahatan lagi baru 2 bulan. Ada yang sekian bulan baru melakukan. Jadi jarang yang jerak itu jarang. Artinya apa? Artinya proses ya pembinaan dia di lapas itu, di penjara itu tidak efektif. Nah ini yang perlu, apa yang nanti kita akan bahas ini, bagaimana supaya lapas itu bisa betul-betul mendidik orang menjadi baik, meskipun ada juga yang menjadi baik. Nah, tapi tidak banyak, lebih banyak di sini angkanya 90% yang dia kembali kepada kebiasaan buruknya yaitu. Seperti itulah. Jadi mesti kita betulkan semua. Mengapa kebiasaan buruk menjadi candu bagi sebagian Jadi gini, kenapa sulit? Karena selalu dikatakan kebiasaan buruk itu memperbaikinya dari luar. Hukuman, punishment, berat. Padahal yang penting ketika kita ingin merubah kebiasaan buruk ini, kita harus membangkitkannya dari dalam diri. Jadi bagaimana seorang diri ini, kita secara diri kita ini berubahnya dari dalam diri kita. Memang aku ingin berubah. Bukan karena aku disuruh berubah dengan hukum yang ditentukan. Kau harus berubah, kau tidak berubah kau masuk penjara lagi. Nah yang gitu-gitu yang tak betul. Mesti kita ini, maaf ya, mesti dari kecil sebenarnya udah tidak boleh menanamkan kebiasaan ini dengan indoktrinasi. Kita kan suka dengan ancaman-ancaman itu. Sampai kita sering, coba cek kalau tidak percaya. Di rumah orang itu asal dah pagi, jangan. Baru muncul matahari, jangan. Selalu ancaman, nanti ditangkap polisi. Nanti kamu di sini masuk neraka. Mestinya kan bagaimana mendialogkan kenapa mesti dilakukan. Makanya orang bijak mengatakan, robahlah pikiran orang kalau ingin merubah perilaku orang. Perhatikan perilakumu, kata Mahatma Gandhi, karena dia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, karena dia akan menjadi karaktermu. Itu tadi. Makanya itu. Hari ini ngomong karakter, gini ngomong karakter. Tapi kebiasaan tidak diperhatikan, tidak bisa itu. Jadi intinya kenapa orang dihukum macam-macam? Karena dari luar semua itu. Mestinya bagaimana kita membuat dari dalam. Itulah proses pendidikan, proses penguatan kebiasaan baik itu yang perlu ditanamkan. Di penjara tidak seperti itu barangkali. Nah itu. Bahkan di sekolah pun barangkali tidak seperti itu. Anak salah dipukul, anak salah terlambat di plaza. Kan barusan saya kirim videonya itu. Ternyata anak terlambat itu di Cina ya. Ternyata anak terlambat itu dia harus menyusui ibunya yang sedang sakit terbaring. Dia harus menyuapi ibunya yang terbaring. Dia harus masak, dia harus menghidupkan kompor dan sebagainya. Sampai dia memakai baju untuk menyuap anaknya. Dia sedang masak pun sudah memakai pakaian sekolah dia. Karena saking terlambat. Tapi masih saja terlambat. Begitu di sekolah dia dipukul. Nah, pada waktunya akhirnya guru kepingin tahu kenapa anak ini sedang terlambat. Pergilah ke rumahnya. Ternyata begitu dia terlambat karena dia membantu orang tuanya. Maka dia terlambat. Akhirnya si guru itu minta maaf bahwa apa yang dilakukannya, yang dia sering menghukum tanpa mau tahu apa yang menjadi penyebab anak terlambat, maka dia minta maaf. Saya tadi menyaksikan video itu, saya menangis. Istri saya menangis. Kenapa kau menangis?
Karena peristiwa yang sama aku alami waktu aku kecil. Aku sering dimarah guru karena terlambat, padahal kita sedang membantu orang tua kita. Itu. Baik, saya mengulas kembali permasalahan ini terkait kebiasaan buruk. Terlambat itu kebiasaan buruk, tetapi banyak pihak yang tidak memandang kebiasaan buruk terlambat dari sisi alasannya, sehingga langsung memberikan hukuman. Nah, apakah memang pemerintah dalam hal ini melihat kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat perlu melihat dari sisi lain untuk memaklumi? Semestinya begitu, tapi kadang-kadang tidak mampu menggalinya seperti itu. Iya, barangkali ya itu tadi, karena masyarakat kita suka berbohong, sehingga apapun yang dikatakan orang ya, semestinya kan diselidiki saja. Nah, jadi ya seperti itu, dan itu pasti tidak mudah. Menghukum satu orang bersalah itu lebih jahat dari melepas 1000 penjahat. Jadi kalau ada orang di narapidana kita lepas 1000, sementara yang orang baik kita hukum, itu lebih jahat menghukum satu orang daripada melepas 1000 itu. Itu orang hukum ngomongnya begitu. Nah, jadi kebiasaan buruk ini ya dari dalam merubahnya. Baik. Saya membaca artikel yang Bapak tulis, sebanyak 9 dari 10 orang tidak mau mengubah kebiasaan buruknya. Ini tidak mau atau tidak bisa mengubah, dan mengapa sulit menghentikan kebiasaan buruk? Di dalam teori di sini ada dikatakan, tidak semuanya orang yang tidak berubah itu dia tidak mau merubah. Saya bisa jelaskan ada 3 alasan mengapa merubah itu sulit. Kenapa menghentikan kebiasaan itu sulit? Alasannya ada 3. Alasan pertama itu diteliti oleh Duke University di Amerika sana, bahwa 46% ya perilaku kita ini sesungguhnya kebiasaan kita. Kalau hari ini saya ngomong berteriak-teriak seperti ini, dimanapun saya berada, saya di luar negeri pun kalau ngomong berteriak-teriak seperti ini, karena itu ternyata kebiasaan saya. Jadi kalau Usnu melihat saya, melihat siapa saja seperti itu karena memang sudah kebiasaannya itu. Jadi menurut teori riset mengatakan 46% apa yang muncul dari sikap orang, perilaku orang sehari itu sesungguhnya kebiasaan. Riset yang kedua dilakukan oleh Ibu Rebel Vicky, seorang pakar dari Kanada. Dia mengatakan setiap hari manusia itu berpikir negatif. Bahkan 80% itu, 80% itu banyak itu. Sisanya hanya 20% saja orang berpikir positif. Semua orang, akhirnya apa? Kalau orang berpikir negatif, maka nanti tindakannya pun negatif. Baik, Pak Aswandi, kita masih membahas 2 dari 3 sebab mengapa mengubah kebiasaan buruk itu sulit. Usai jeda, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. TVRI Kalimantan Barat menuju era TV digital di tahun 2022. Dengan TV digital, sinyal yang terpancar pun akan lebih baik dan menghasilkan gambar yang lebih jernih. Jangkauan siaran kami pun meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah, dan sekitarnya. Pelayanan kerjasama kami pun meliputi iklan komersial,
iklan layanan masyarakat, advertorial, features, atau siaran program, dan time signal. Kami pun punya program-program unggulan seperti Bincang 56, Kalimantan Barat hari ini, Studio Makci, Ragam Kalbar, Sehat bersama Dokter Gigi Lisa, dan Seni Budaya Daerah. Selain di TV, kita pun bisa dapat nonton di siaran channel YouTube TVRI Kalbar. Jangan lupa ya, follow Instagram, Facebook, klik tombol like dan subscribe di YouTube channel kami ya. Kami pun siap membantu memperkenalkan produk dan jasa kita semua. Mau itu instansi, lembaga, maupun swasta. Dukung migrasi TV digital Indonesia. Bersih gambarnya, Jernih suaranya. canggih teknologinya. Semua itu ada di TVRI Media Pemersatu Bangsa. ...59 tahun TVRI, bangkit dari pandemi, satukan negeri. Masih di Bincang 56, mengapa menghentikan kebiasaan buruk itu sulit? Sudah dijawab 2 dari 3 jawaban oleh Pak Aswandi. Yang pertama adalah perilaku yang terjadi saat ini adalah merupakan kebiasaan kita. Kemudian kita selalu berpikir negatif sehingga menimbulkan perilaku yang juga negatif. Baik Pak Aswandi, dari 2 hal tersebut, yang ketiga ini apa Pak? Yang ketiga tadi saya mengatakan kebiasaan buruk berulang-ulang. Terus berulang-ulang. Apakah mereka tidak ingin berubah dari kebiasaan buruk? Ada yang ingin berubah, tapi susah. Aku udah lama Pak Wandi nak berhenti merokok, tapi bayar. Kan ada yang mengatakan gitu. Ternyata dikatakan dari pendapat ahli ini, karena kita keliru melakukannya dalam program menghentikan kebiasaan itu. Jadi kita keliru. Di mana kelirunya? Nanti kita bahas pada berikutnya. Ya. Baik. Dari 3 hal ini berarti bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya mengubah kebiasaan buruk itu mudah kalau tahu strateginya. Ya. Baik, apa saja itu Pak? Ya, jadi begini. Tadinya kan orang semuanya bingung ya, kenapa merubah kebiasaan buruk itu sulit kan? Ya. Ilmuwan seluruh dunia itu bingung. Pada suatu saat ya tahun berapa saya lupa tahunnya, mereka kumpul di sebuah universitas di Amerika, namanya di Francisco University. Para ilmuwan-ilmuwan itu berkumpul membahas tema ini, mengapa sulit berubah dari kebiasaan buruk, kan gitu ya. Lalu mereka mengkaji banyak riset, mereka mengkaji banyak literatur, mereka semuanya bekerja serius. Lalu akhirnya mereka menyimpulkan di dalam rekomendasinya, pertama adalah merubah kebiasaan buruk itu mudah. Oh, sangat drastis itu. Dari tadinya merubah kebiasaan buruk sulit, lalu rekomendasi dari pertemuan UNESCO, Francisco University, merubah kebiasaan buruk itu mudah. Selama mengikuti 3 syarat ini. Nah, ini yang tidak kita lakukan. Apa syaratnya yang 3 itu? Betul. Pertama, harus ada niat atau komitmen dari diri kita sendiri. Tadi aku udah bilang ya, kalau kita ingin berubah, harus dari dalam diri kita itu memang kita ingin berubah. Itu ada komitmen. Di situ disebutkan ada komitmen. Kalau saya janji terhadap diri sendiri. Lalu janji itu biasanya harus sering kita ucapkan. Aku ingin berubah merokok, aku ingin berubah. Lalu ya kita tuliskan tentu ya. Lalu ya apa? Yang lebih penting lagi, kita wujudkan dalam tindakan kita. Jangan ngomongnya mau tidak merokok lagi, tapi tiap hari beli rokok. Di sana harus ada pengekangan aktif namanya. Pengekangan aktif walaupun disedori orang ini rokok. Ini enak nih rokok baru nih. Enggak, aku udah berhenti merokok. Jadi ada pengekangan aktif. Pengekangan pasif itu kan enggak beli rokok. Ini rokoknya ada. Dia tidak mau. Itu jadi komitmen. Yang kedua, modifikasi lingkungan. Maaf ya, banyak pakar mengatakan bakat itu tidak penting. Lalu yang penting apa? Lingkungan. Bakat, orang berbakat misalnya. Lalu tidak dikembangkan bakat itu, tidak ada apa-apa bakat itu. Ya kan? Tapi bakat baru bagus kalau ada dikembangkan.
Tapi yang paling besar mempengaruhi kita ini lingkungan. Makanya ya, ketika kita ingin melakukan perubahan menjadi baik ini kan, maka lingkungan interaksi sosial kita di antara teman kita mesti bagus. Ini benar ini. Jadi lingkungan kita kadang-kadang tetap tidak berubah. Bagaimana? Ada seorang pencandu narkoba di Indonesia ini kan, sudah ratusan juta orang tuanya habis setiap bulan hanya untuk supaya dia hidup. Karena sangat berat pecandu. Bawa ke pesantren Suryalaya, disuruh mengobati dengan zikir. Dulu kan ada di sana. Tidak sembuh. Dibawa ke mana? Dibawa ke Jombang, dititipkan di pesantren Jombang. Sembuh. Orang tuanya di Jakarta, saya sudah menyebutkan nama orang tuanya karena orang tuanya itu anggota DPR RI sekarang. Jadi orang tuanya itu yang cerita dengan saya. Jadi begitu dia sembuh, baru seminggu sembuh, seluruh keluarganya berangkat ke Mekah. Dia Islam. Berangkat Mekah, sujud syukur di depan Ka'bah, berterima kasih kepada Tuhan, ya, kepada Allah, karena anaknya sudah sembuh. Pulanglah dia ke Jakarta, rumahnya di Jakarta. Anak yang narkoba tadi itu dimasukkan ke dalam kamar, yang di kamar itulah dulu dia suka narkoba, tanpa dirubah kamarnya sama, tempat tidurnya masih seperti itu. Begitu dia masuk dalam kamar, ternyata lingkungan yang tidak dimodifikasi itu mengobsesi dia, mengundang dia untuk narkoba kembali. Jadi terinspirasi anak itu, lalu akhirnya anak itu baru pulang dari Mekah, sudah berhenti beberapa hari, nyabu lagi, narkoba lagi, dan meninggal. Akhirnya meninggal. Artinya tidak dimodifikasi lingkungan ini, terutama lingkungan interaksi sosial anak ini. Nah, lalu yang ketiga, ini juga yang sangat penting, yang kita lemah. Apa itu? Orang kalau ingin dirubah, ya, direncanakan ingin berubah itu. Dan itu berproses, direncanakan. Makanya kalau sudah direncanakan mesti dievaluasi, dimonitor. Nah, kantin kejujuran pernah digalakkan di Indonesia. Semua sekolah buka kantin kejujuran. Apa saja boleh dibeli. Uangnya simpan saja di celengan tempat itu. Apa yang terjadi? Ternyata